Selamat sore. Mari kita mulai kebaktian kita menyanyikan lagu Come Now Is The Time To Worship. Mari kita bangkit berdiri. Come, now is the time to worship. Come, now is the time to give your heart. Come, just as you are to worship. Come, just as you are before your one more time, come now is the time. Come, now is the time to worship. Come, now is the time to give your heart. Come, just as you are to worship. Just as you are before your God. Come one day, every tongue will confess you are God. One day every knee will bow. Still the greatest treasure remains for those who gladly choose you now. One day every tongue will confess you are God. One day every knee will bow. Still the greatest treasure remains for those who gladly choose you now. Come, now is the time to worship. Come, now is the time to give your heart. Just as you are to worship. Come, just as you are before your God.
Kami ingin beribadah kepadamu, kami ingin memuliakan Engkau. Kami ingin memberikan persembahan kami kepadamu. Kiranya Engkau berkenan bagi itu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami mengingat teman-teman kami yang belum hadir pada saat ini, mungkin mereka sakit, mereka belum tiba, masih dalam perjalanan, ataupun mereka ada di tempat lain. Kiranya Tuhan mau menyertai mereka. Berkatilah mereka juga. Kiranya Engkau akan berserta dengan kami sampai pada selesainya kebaktian ini juga ya Tuhan. Biarlah Engkau yang beracara bagi kami pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita lanjutkan dengan pujian berikutnya, Because He Lives. Anak Allah Yesus namanya. Yesus namanya tebus dosaku, ku berkuasa membuktikan dia hidup, sebab dia hidup pada hari esok, sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Yesus Kristus, Juru Selamatku, Kau Rajaku, Kau Tuhanku, Kau telah bangkit, hidup selamanya dan memerintah atas bumi sebagai Raja. Sebab dia hidup pada hari esok, sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hari ini saya akan membacakannya. Seluruh majelis menyambut semua jemaat yang berbakti pada hari ini. Kiranya firman Tuhan pada hari ini dapat membawa kita untuk dapat bertumbuh dalam pengenalan akan Alkitab dan membuat kita semakin rindu untuk lebih dekat kepada Tuhan Yesus. Kebaktian umum hari Minggu telah dimulai kembali, diadakan secara face to face. Kami mengundang jemaat untuk dapat hadir dan mengikuti kebaktian di gedung gereja Bowin. Dan juga apabila berhalangan untuk secara online, ini melalui Zoom meeting dengan ID tersebut. Untuk khotbah minggu ini dan minggu-minggu yang telah berlalu dapat didapatkan di YouTube dengan menggunakan link YouTube yang tertera juga di buletin ini. Seluruh jemaat diingatkan bahwa kebaktian minggu depan, tanggal 5 Desember, akan diadakan rapat jemaat untuk membahas beberapa hal. Laporan keuangan tahunan gereja SBI, keanggotaan jemaat SBI, dan majelis gereja. Seluruh jemaat diingatkan bahwa minggu depan adalah minggu 1 bulan Desember, maka kita akan mengadakan sakramen perjamuan kudus. Kiranya seluruh jemaat dapat mempersiapkan diri. Untuk persekutuan doa bersama, seluruh jemaat diundang untuk dapat mengikuti persekutuan doa bersama yang diadakan setiap hari Jumat. Di sini tertera jam 19, tapi kemungkinan ada perubahan sedikit. Kadang-kadang lebih cepat sedikit atau lebih lambat sedikit karena ada peserta yang mungkin belum selesai. Persekutuan doa ini dilakukan melalui WhatsApp grup doa bersama SBI.
Bagi jemaat yang ingin ikut, ingin mengundang orang lain, ataupun mempunyai pokok doa yang ingin didoakan, kiranya dapat menghubungi koordinator acara doa ini, yaitu Saudari Diana J, melalui teks, dan tertera nomornya di situ. Untuk persekutuan atau pemahaman Alkitab, PA bersama akan diadakan kembali melalui Zoom yang dipimpin oleh Pendeta Ignatius. Yang akan datang adalah tanggal 9 Desember jam 7.30 sampai selesai. Bagi jemaat yang tertarik untuk dapat mengikuti acara ini, bisa juga mengundang orang lain, dan kiranya dapat menghubungi majelis Bapak Edwin dengan nomor telepon tersebut untuk mendapat informasi Zoom dan masuk ke dalam WhatsApp grup SBI Official Announcement. Okelah pengumuman untuk hari ini. Mari kita lanjutkan dengan doa syafaat. Tuhan Bapa kami yang ada di dalam surga, kami bersyukur kembali ya Tuhan, kami boleh berkumpul kembali bersama-sama pada hari ini. Hari ini adalah hari Minggu ya Tuhan. Kami tahu bahwa kebajikan kami adalah datang untuk beribadah kepadamu, bagaimana Engkau telah memfirmankannya bagi kami. Tuhan, kiranya Engkau menyertai ibadah ini ya Tuhan. Kami mulai doa syafaat ini dengan permohonan ampun bagi kami ya Tuhan, supaya kami layak di hadapan Tuhan. Banyak dosa-dosa kami yang kami perbuat, baik sengaja maupun tidak sengaja. Kiranya Engkau mau mengampuni dosa kami. Layakkanlah kami untuk menaikkan doa-doa kami kepadamu. Tuhan, kami bersyukur yang kami boleh berjumpa kembali bersama-sama dengan teman-teman kami seiman, boleh berbakti bersama-sama, kami boleh menyanyi bersama-sama dan mendengarkan firman Tuhan. Makanan yang Engkau sediakan bagi kami pada hari ini ya Tuhan, kiranya Engkau memberikan kami juga pikiran yang tertuju kepada firman Tuhan dengan sungguh-sungguh ya Tuhan, sehingga kami boleh mengerti apa yang difirmankan itu bagi kami, sehingga kami boleh meneladaninya bagi kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kami ingin berdoa. Pada saat ini kami kembali khawatir akan pandemi ini ya Tuhan, ketika kami tahu bahwa ada varian baru yang ada di dunia ini. Kiranya Tuhan mau menolong kami. Kami tidak tahu apa yang kami harus perbuat ya Tuhan. Kami hanya menyerahkan diri kami kepada Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu akan menolong kami, menjauhkan kami dari sakit penyakit ini Tuhan. Kami tidak mengerti apa yang Tuhan maksudkan dengan adanya pandemi yang berulang-ulang ini ya Tuhan, yang sepertinya tidak selesai.
persembahan kita. Dan saya akan membacakan sebuah ayat, yaitu dari Mazmur 145 ayat 8 sampai 10. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Segala yang kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, dan orang-orang yang kau kasihi akan memuji Engkau. Marilah kita terus selama persembahan dibagikan, mari kita menyanyikan lagu-lagu persembahanku. Sebelum kita mendengarkan firman pada sore hari ini, marilah kita siapkan hati kita dengan menyanyikan lagu Be Still at the Presence of the Lord.
kami yang setia. Kami berdoa, mengucap syukur, dan berharap hanya kepadamu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Hari ini adalah hari Advent atau Minggu Advent yang pertama. Dan Anda melihat di depan lilin dinyalakan. Apa artinya lilin ini dinyalakan? Lilin dinyalakan menunjukkan kepada kita bahwa kita mempersiapkan diri kita mempersiapkan hati kita untuk merayakan Natal. Nah, saudara-saudara memang mengalami lockdown selama beberapa bulan atau berbulan-bulan di Melbourne ini sama sekali tidak menyenangkan. Ada banyak orang yang sharing ke saya, mereka mengalami yang dinamakan post lockdown syndrome, gitu ya. Apa ciri-ciri atau gejala-gejala post lockdown syndrome ini? Kita susah untuk mencermati hari. Kita sekarang banyak dari kita mungkin mengalami hari apa sekarang ya, gitu ya. Waktu berjalan terlalu cepat karena kita terbiasa terkungkung dan kita tidak dibiasakan untuk mengikuti schedule. Yang kedua, kita mengalami keadaan di mana kesehatan atau kekuatan tubuh itu turun, gitu ya, karena kita tidak bergerak, karena dikunci di rumah. Dan saudara-saudara, ini yang membuat banyak orang mengalami yang dinamakan post lockdown syndrome. Ketika kita merayakan, diizinkan Tuhan merayakan Natal tahun ini. Ini adalah cara Tuhan untuk mengajar dan mengajak kita sekali lagi melihat penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Yohanes pasal 1. Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan 5 dilanjutkan dengan pasal 1 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-18. Memberitahu kita, mengajarkan kita tentang satu tema yang hari ini kita angkat, yaitu what child is this?
Anak yang seperti apa dia ini? Saudara-saudara, ketika kita merayakan Advent, kata Advent artinya penantian. Pertanyaan, apa yang kita nantikan? Dan kenapa kita menggunakan kata penantian? Kenapa kita tidak menggunakan kata pengharapan? Saudara-saudara, ada perbedaan antara penantian dengan pengharapan. Kalau kita menantikan sesuatu, saudara-saudara, maka kita mendasarkan penantian itu kepada sebuah pengalaman. Anda pernah mengalami hidup sebelum COVID, pra-COVID gitu ya, pra-lockdown. Dan kita menantikan, kita merindukan saat ketika kita akan kembali lagi kepada masa itu. Dan saudara-saudara, ketika kita berbicara tentang expectation, Anda perlu memiliki experience untuk bisa mengexpect atau menantikan sesuatu. Kalau Anda menunggu sesuatu yang Anda nggak pernah alami, saudara-saudara, maka itu akan menjadi pengharapan yang atau penungguan yang kosong begitu ya, yang tidak memiliki dasar. Dan saudara-saudara, Advent adalah sebuah momen yang membuat kita bertanya, apa sih yang membuat kita menanti-nantikan Natal? Dalam minggu-minggu ini ketika kami mempersiapkan Advent, kami di rumah saudara-saudara mulai membaca tentang peristiwa atau riwayat Natal. Dan ada sebuah pertanyaan yang diajukan oleh anak saya. Anak saya yang pertama bertanya kepada saya, ketika Yesus hidup di Israel, sudah ada Alkitab belum? Jawabannya, sudah ada. Alkitab yang mana? Perjanjian Lama. Kalau itu adalah Alkitab Perjanjian Lama, persoalannya Yesusnya kan datangnya kemudian. Yesus kan baru datang kemudian, padahal katanya Alkitab itu berbicara tentang Yesus. Bagaimana Yesus yang baru datang kemudian itu bisa menjadi penggenapan dari janji, menjadi penggenapan dari Alkitab yang ada? Saudara, pertanyaan yang menarik yang diajukan anak saya. Dan saudara-saudara, ini membuat kami berdiskusi tentang kenapa Yesus datang ke dunia. Saudara-saudara, pada akhirnya dia bisa mengatakan Yesus datang, Yesus membaca Alkitab Perjanjian Lama, karena tanpa Yesus Alkitab Perjanjian Lama tidak akan ada artinya. It's like a joke without a pun. Itu seperti berbicara tentang sebuah cerita tapi nggak ada endingnya. Kalau Anda nonton sinetron, Anda nonton cerita, kemudian nggak ada ujungnya, kira-kira Anda akan happy enggak? Kami sekeluarga penggemar acara yang namanya The Chase. Saya nggak tahu Anda suka nggak acara The Chase. Dan Anda hampir bisa memastikan pada jam tertentu, jam 5 sore, kami akan duduk bersama-sama di depan televisi, dan kami akan memperhatikan acara itu dan mencoba untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dimunculkan oleh pembawa acaranya. Saudara-saudara, minggu yang lalu ada seorang peserta yang namanya John. Dan saudara-saudara, dia bisa unggul begitu. Dan kemudian sampai kepada babak yang kedua, dia sendirian berhadapan dengan The Chaser. Persoalannya itu sudah hari Jumat. Dan saya harus nganter anak saya untuk gymnastic lesson. Dan saudara-saudara, saya bawa anak saya dan istri saya juga perlu pergi. Dan saudara-saudara, karena itu kami berdua ada di mobil. Dan istri saya di mobil tanya, kira-kira John dapat enggak ya? Menang enggak hari ini? Saudara-saudara, pertanyaan yang sampai sekarang kami belum dapat jawabannya. Jadi kalau ada yang tahu jawabannya bisa kasih tahu saya ya. Hasilnya waktu itu dia menang apa enggak. Saudara-saudara, tetapi yang ingin saya tunjukkan adalah kita bisa menantikan sesuatu kalau kita tahu experience di belakang. Apa yang membuat orang Israel perlu melihat kepada Yesus? Apa yang membuat orang Kristen bisa merayakan Advent,
mau merayakan Natal. Saudara-saudara, ada 3 hal yang diterangkan oleh Yohanes. Yang pertama, pada mulanya ada firman. In the beginning was the word. Pada mulanya ada firman. Firman ada sebelum segala sesuatu ada. Firman hadir sebelum segala sesuatu hadir. Dan keberadaan firman yang mendahului semua karya ciptaan membuat kita seharusnya melihat apa yang Tuhan sudah lakukan di dalam hidup kita. Kita sering nyanyi lagu Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Saudara, itu lagu yang kita nyanyikan. Tapi apakah lagu itu sungguh menjadi pengalaman hidup kita? Atau lagu itu hanya sekedar menjadi lagu yang kita nyanyikan kalau kita lagi kepepet, kalau kita lagi suntuk, kalau kita lagi kurang kerjaan, kalau kita sedang ampun, maka kita nyanyi lagu tapi kita tidak sungguh-sungguh mengalami, menghayati lagu yang kita pujikan. Pada mulanya ada firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi. Dari segala yang telah dijadikan, terang itu, dalam Dia ada hidup. Hidup itu adalah terang. Terang itu bercahaya dalam kegelapan. Dan kegelapan tidak menguasai. Yohanes menggunakan analogi bahwa Yesus adalah firman. Apa artinya Yesus adalah firman? Saudara-saudara, artinya Anda dan saya berhutang keberadaan kepada Tuhan. Anda dan saya berhutang makna hidup kepada Tuhan. Dan keberadaan kita hari ini bukan kebetulan. Karena kita sedang menuju kepada satu destinasi, satu tujuan, yaitu kembali kepada hakikat asal kita. Yang kedua, sebagai terang. Sebagai terang, maka terang ini hadir di dalam kehidupan manusia, menunjukkan sifat Allah. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang di dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan melalui Dia. Tetapi dunia tidak mengenal. Saudara-saudara, ironis bukan? Bahwa ketika manusia itu mengenal Tuhan seharusnya, manusia ternyata memilih untuk tidak memperdulikan Tuhan. Apa yang menjadi kesan Natal bagi Anda? Apakah hadiah? Apakah keluarga? Apakah pesta? Makan-makan, begitu kan? Kalau ada yang namanya COVID belly, ada juga yang namanya Christmas belly, begitu kan? Karena keseringan diundang Christmas party here and there, tiba-tiba janggut kita bertambah. Gitu. Saudara-saudara, apa makna Natal untuk Anda dan saya? Kalau Anda bertanya kepada Alkitab, apa sih arti Natal? Alkitab menjawab, Ia telah ada di dalam dunia. Dan dunia dijadikan melalui Dia. Tetapi dunia tidak mengenal. Saudara, maka Anda dan saya dipanggil untuk memperkenalkan Kristus kepada dunia. Anda dan saya dipanggil untuk menunjukkan Kristus kepada dunia yang ada di sekitar kita. Dan saudara-saudara, pertanyaan yang muncul dari lagu What Child Is This? Mengajak kita untuk merenungkan. Kalau kita merayakan Natal dan melihat tentang gambar bayi Yesus, pernahkah kita merenungkan anak ini jadi apa kelak? Setiap Sabtu kedua dan keempat
kami mengadakan yang dinamakan Youth Talk. Dan acara ini sudah berlangsung cukup lama dan pesertanya tambah lama tambah banyak, dari Nepal, dari India, dan dari Sydney, dari berbagai macam tempat, dari Indonesia juga. Saudara, kemarin kami ada Youth Talk dan salah seorang penanya menanyakan kepada saya, bagaimana perasaan saudara-saudara Yesus kalau saudara yang tumbuh dengan mereka, main sama-sama mereka, makan semeja makan sama-sama dengan mereka, ketika besar ternyata dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Anda pernah nanya pertanyaan ini enggak? Ini pertanyaan diajukan oleh seorang yang pernah beberapa bulan lalu menyebut dirinya ateis, menyebut dirinya tidak percaya kepada Tuhan, tapi sekarang sudah mulai aktif di gereja lagi. Dan dia ingin memperkenalkan Alkitab kepada teman-temannya. Dan ini pertanyaan yang diberikan kepada teman-temannya, bagaimana kamu percaya sama Yesus yang cuman sekedar manusia? Saudara, saya menjawab, memang pasti tidak mudah bagi saudara-saudara Yesus untuk mengenali Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan Alkitab Injil Markus bahkan menggunakan kata ibu dan saudara-saudara Yesus menganggap dia gila atau kurang waras ketika mereka mengikuti pelayanan Yesus. Lalu apa yang membuat mereka berubah? Apa yang membuat ada surat Yakobus yang adalah dari saudara Yesus? Apa yang membuat ada surat Yudas yang adalah saudara Yesus? Apa yang membuat mereka berubah? Mereka tidak bisa menyangkal seorang yang mati, seorang yang dikubur, seorang yang disalib, 3 hari kemudian pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, bersekutu bersama-sama selama 40 hari dan kemudian naik ke surga di depan 500 saksi. Saudara, terang itu ada di dalam dunia. Dan dunia ini dijadikan melalui dia. Tapi bencana yang ada kita hadapi saat ini adalah dunia tidak mengenal dia. Dunia tidak mengakui dia. Dan karena itu Anda dan saya dipanggil untuk menghadirkan, untuk menampilkan, untuk memberitakan bahwa Yesus adalah anak tunggal Bapa yang penuh dengan anugerah dan kebenaran. Ayat 14. Yohanes bersaksi tentang dia dan berseru, inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, daripada aku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Sebab hukum Taurat yang diberikan Tuhan melalui Musa, tetapi anugerah dan kebenaran datang melalui Yesus Kristus. Ayat 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi saudara, menjadi seorang Kristen artinya kita mengalami Allah dalam hidup. Kita menyaksikan karya Allah, mujizat Allah di dalam kehidupan kita. Kita melihat bagaimana Allah menuntun kita dan memberikan kita kepastian kepada penantian kita. Bukan impian, bukan harapan, tapi kepastian pengharapan di dalam Kristus. Hanya bersama dengan Kristus kita memiliki kekuatan hidup. Kalau Anda datang dalam ibadah hari ini dengan pertanyaan, apa sih artinya jadi Kristen? Saudara, mari kita bertanya kepada diri kita masing-masing. Kapan terakhir kali Tuhan menunjukkan penyertaannya kepada kita? Kapan terakhir kali Tuhan menunjukkan, membuktikan campur tangannya ke dalam hidup kita? Dan kapan terakhir kali Kristus
memberikan kepastian damai di dalam pergumulan hidup kita. Mari kita berdoa. Ketika kami menyaksikan, mendengar, membaca tentang riwayat Natal, kami bertanya-tanya, kami juga menduga seperti apa suasana Natal yang pertama yang dirayakan oleh keluarga Yesus dalam segala keterbatasan, dalam segala ketidakmampuan mereka. Tuhan, tolong kami, karena kami tahu kami tidak sanggup. Tuntun kami, karena kami tahu kami memiliki banyak keterbatasan. Dan pakai kami untuk kami menghadirkan Tuhan di dalam kehidupan kami, di dalam keseharian kami, karena kami membutuhkan mujizat Tuhan. Sekali lagi, tolong kami ya Bapa, supaya kami boleh mengalami mujizat yang sejati, Natal yang mengubah kehidupan kami, Kristus yang mengubah pergumulan kami. Tolong kami sekali lagi ya Tuhan, untuk meletakkan tangan kami ke dalam tangan-Mu dan membiarkan Tuhan menuntun, membimbing, dan mengarahkan langkah kami. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, mengucap syukur, dan berharap hanya kepada-Mu. Amin. Sebagai lagu penutup, mari kita lagu The Blessing. Mari kita in your going, in your weeping and rejoicing.